Angel mematut penampilannya di depan cermin, berdecak pelan karena mengagumi wajahnya yang cantik paripurna. Siapapun akan mengakui kalau Angel memang cantik, bahkan laki-laki akan mendapat anugerah bila diajak menikah oleh dirinya. Aku memang cantik, betapa beruntungnya Jaiden dapat memiliki perempuan secantik ini. Gumam Angel penuh kesombongan. Ceklek. Angel, sudah siap. Oma Tiran masuk. Raut wajah sombong yang semula dimiliki Angel langsung berubah lugu nan polos. Perempuan itu bangkit dari duduknya dan membalik badan menghadap sang Oma. Dengan menampilkan senyum malu-malu, Angel mendekat. Sudah Oma, lirik Angel menunduk. Oma Tiran tersenyum, mengangkat dagu. Angel dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Cantiknya calon mantu Oma, Oma yakin tidak lama Jaiden akan mencintai kamu. Kamu anak yang baik, tidak akan susah bagi Jaiden menumbuhkan perasaan padamu. Terima kasih, Oma. Angel menarik senyum lebar. Tentang masa lalu kamu. Oma Tiran ragu untuk bertanya. Kecemasan langsung tergambar pada sorot mata Angel tatkala Oma Tiran mengatakan tentang masa lalunya. Tak dipungkiri Angel berdebar takut Oma Tiran jadi ragu mendukung hubungannya dengan Jaiden. Mau bagaimanapun Angel sadar dengan masa lalunya yang buruk, perempuan yang pernah tidur dengan banyak laki-laki bahkan tinggal satu rumah selalu dicap buruk di pandangan masyarakat pada umumnya. Oma, panggil Angel pelan. Dulu aku masih sangat muda, labil, dan Oma juga tahu Mama dan Papa hampir tidak memberikan perhatian padaku. Aku tersesat Oma, saat ada laki-laki yang memberikan perhatian aku langsung menganggapnya sebagai orang yang aku sayang. Mereka merayuku dengan segala jenis usaha, aku hanya perempuan yang haus akan perhatian jadi tidak bisa menolak mereka. Mendengar nada sedih Angel, Oma Tiran jadi kasihan. Perempuan tua itu mengusap pundak Angel, menyalurkan rasa simpati yang tinggi. Kamu janji tidak akan mengulangi masa lalu itu? Tanya Oma Tiran. Angel menggeleng pelan, setelah bertemu Oma, aku jadi tahu bagaimana rasanya ada orang yang memperhatikan. Aku tidak haus lagi akan perhatian, jadi cukup Oma saja. Aku janji hanya Jaiden laki-laki di masa depanku, Oma. Baiklah, Oma merasa cukup dengan janji kamu. Oma Tiran memaksakan untuk tersenyum. Angel bernafas lega, merasa beruntung karena Oma Tiran tidak ilfil dengan masa lalunya. Oma belum bilang terima kasih sama kamu, Oma Tiran mengusap punggung. Tangan Angel yang ada di tangannya, tatapannya seakan kembali pada masa lalu. Jika bukan karena kamu, mungkin Oma, almarhum Opa, dan Jaiden sudah tidak ada di dunia ini. Kamu benar-benar penyelamat kami, bahkan seumur hidup Oma tak akan bisa membayar hutang nyawa itu. Tak apa Oma, saat itu aku ikhlas menolong. Jangan dibahas lagi. Angel merendah, berusaha terlihat baik di depan sang Oma. Kamu menang anak baik, Oma Tiran mengusap air matanya yang hampir menetes. Ceklek. Oma Tiran dan Angel menoleh ke arah pintu, di sana keduanya melihat Jennifer berdiri. Perempuan parubaya itu masuk, menatap Angel dari atas ke bawah lalu balik lagi ke atas. Ini baru putrinya Mama, cantik. Terima kasih, Ma. Angel tersenyum cantik. Ayo, Papa sudah nunggu di luar. Ajak Jennifer. Angel langsung mengaitkan tangannya pada lengan Jennifer dan Oma Tiran, keluar dari kamar untuk menghadiri acara ijab kabul yang akan dilangsungkan di luar. Jantung Angel berdebar, gugup saat orang-orang serempak menoleh ke arahnya. Oma, apa Jaiden sudah datang? Bisik Angel pada Oma Tiran. Oma Tiran tersenyum kaku, belum, tapi Oma pastikan dia akan datang atau kalau tidak seumur hidup Jaiden akan hidup dalam penyesalan. Mendengar balasan dari Oma Tiran, Angel tersenyum puas.
Rasa cemas karena takut Jaiden tak akan datang langsung sirna. Kini Angel dengan penuh percaya diri mengangkat dagu dengan senyum cantik menghiasi wajahnya. Tak apa, Jaiden juga menikahi Lintang. Setelah nanti Jaiden jadi suamiku, aku tinggal menyingkirkan Lintang seperti dulu. Itu mudah, sangat mudah. Jika dulu aku bisa menyingkirkan Lintang, maka sekarang aku juga bisa. Tekad Angel dalam hatinya. Papa, Angel tersenyum haru saat sang papa juga hadir. Goneho membalas senyum Angel, tapi itu hanya sebentar sebelum kemudian kerutan hadir di dahinya saat mengedarkan pandangan. Goneho menarik tangan Angel, lalu berbisik. Papa datang ke pernikahan kamu karena tahu calon suamimu adalah Jaiden. Sebaiknya kamu harus memberikan alasan yang masuk akal kenapa sampai sekarang Jaiden belum juga datang. Lagi di perjalanan Papa, sebentar lagi datang. Dusta Angel. Baguslah kalau memang begitu, Papa kira Jaiden gak akan datang. Timpal Goneho lega. Orang-orang yang diundang adalah rekan bisnis, klien, dan banyak lagi orang penting lainnya. Semua tidak akan melewatkan untuk tidak datang, sebab siapapun tahu siapa Jaiden Ronaldi dan mereka berlomba ingin memberikan kesan baik. 1 jam berlalu, saat semua orang gelisah karena Jaiden tak kunjung datang, pintu tiba-tiba terbuka dengan lebar. Serempak semua orang menoleh, melihat Jaiden yang berjalan tenang dengan wajah terangkat. Akhirnya Jaiden datang, lirik Angel sambil tersenyum pada Oma Tiran. Hampir saja Oma menelan racun di tangan, balas Oma Tiran lega. Goneho dan Jennifer yang awalnya sudah memerah karena malu takut Jaiden tidak datang langsung tersenyum lega, keduanya kini dapat dengan penuh percaya diri mengangkat dagu. Semua orang menginginkan Jaiden Ronaldi menjadi menantu, sebab kecerdikan dan kekuasaannya dalam merajai bisnis sudah diakui semua orang. Dengan Jaiden menjadi anggota keluarga, maka Goneho tak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Tap tap tap. Langkah Jaiden menggema di keheningan, orang-orang seakan serempak untuk diam karena terpukau melihat laki-laki gagah nan tampan berjalan di atas karpet menghampiri di mana saat ini Angel berada. Tidakkah Jaiden sangat tampan dan sangat disayangkan karena tidak jadi suamiku? Ah, aku iri sama Angel. Angel tak cocok disandingkan dengan Jaiden, Jaiden ketampanan untuk Angel. Bisikan-bisikan mulai terdengar, Angel makin tinggi mengangkat dagunya karena puas dengan keirian para perempuan saat melihat laki-laki tampan dengan segala pencapaian gemilang seperti Jaiden akan menjadi miliknya. Semua orang akan mengakuiku sebagai istri sahnya Jaiden, sedangkan Lintang, walau sama-sama dinilai tapi dia tak terlihat. Batin Angel. Jaiden, mari langsung saja kita ijab kabul. Ini sudah lewat 1 jam dari yang dijadwalkan sebelumnya, jadi lebih baik lewati acara dan langsung pada inti. Ajak Goneho, mempersilahkan Jaiden agar lepas duduk di kursi yang disediakan untuk mempelai laki-laki. Tunggu. Tahan Jaiden sambil menyeringai tenang. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman bagaimana? Tanya Goneho heran. Bukankah sudah jelas di sini akan diadakan pernikahan antara kamu dan putriku Angel? Semua orang kini langsung menatap Jaiden, menunggu penjelasan tentang kesalahpahaman yang dimaksud. Di sini memang akan diadakan pernikahan, tapi bukan saya sama Angel. Jaiden masih menampilkan senyum, menatap Goneho dengan senyum penuh arti. Daripada saya, sepertinya seseorang lebih pantas menjadi menantumu. Maksudnya apa? Goneho menatap Jaiden tak paham. Jaiden, jangan main-main. Bisik Oma Tiran. Jaiden melirik salah satu tamu undangan, memanggil dengan suara agak keras. Seno, naiklah. Mendengar nama yang Jaiden panggil, seketika mata Angel membelalak terkejut.
Tubuhnya mundur ketakutan, seakan tengah melihat hantu saja saat seorang laki-laki dengan perawakan tinggi baru saja berdiri di antara para tamu. Semoga berjalan naik, membuat perhatian semua orang terarah padanya. Mana mungkin kamu, Angel tercekat, tak mempercayai penglihatannya sendiri. Kamu pasti terkejut karena melihatku di sini sekarang, bisik Zeno di samping Angel. Harusnya aku masih di penjara menggantikan kecerobohanmu, berharap setelah 5 tahun berlalu aku bebas dan kamu menjemputku lalu kita menikah. Ya, berkat calon suamimu 1 tahun di penjara aku langsung bebas. Sekarang ayo kita menikah, jika tidak aku akan membocorkan pada orang-orang kalau kamu menabrak seseorang hingga terluka parah dan berniat meninggalkannya di jalan. Wajah Angel pucat, tubuhnya sudah gemetar tak karuan. Izinkan saya menikahi putri Anda, Pak. Zeno berucap lantang. Goneho dan Jennifer ternganga, baru saja hendak menolak tapi sudah didahului oleh Angel. Saya bersedia, Angel menjawab cepat sambil menggigit bibir menahan umpatan. Zeno menyeringai lebar, melirik Angel sambil mengedipkan salah satu mata. Goneho dan Jennifer mendelik, tapi tidak bisa berkata apa-apa lantaran banyak orang yang menonton. Keduanya tidak ingin membuat kerusuhan dengan cara menolak Zeno, sedangkan putrinya sendiri justru menerima. Bajingan. Zeno dapat membaca gerak bibir Angel yang ditunjukkan untuknya, tapi Zeno gak peduli dan tetap tersenyum lebar. Zeno, kekasih Angel. Saya sebagai laki-laki yang terhormat mana mungkin menikahi perempuan yang memiliki tambatan hati pada laki-laki lain, jadi saya mundur dan merestui calon istriku menikah dengan cintanya. Jaiden tersenyum tipis, lalu membalik badan dan melangkah pergi dengan wajah tenangnya. Oma tiran. Perempuan tua itu linglung, menatap Angel tak mengerti kenapa malah menerima laki-laki lain di saat Jaiden sudah datang. Pada akhirnya acara pernikahan dilangsungkan dengan mengganti mempelai laki-laki. Di bawah tekanan laki-laki di sampingnya Angel terpaksa menerima pernikahan atau kalau tidak kejahatannya akan terbongkar dan mencoreng nama baik keluarga. Setiap kali ada air mata yang menetes, dengan cepat Lintang mengusapnya dengan kasar. Lintang tidak rela menangis Jaiden yang dirinya sangka menikahi Angel. Setelah Jaiden kembali Lintang berjanji pada dirinya sendiri akan mengusir laki-laki itu tak peduli sakit atau tidak. Mas Jaiden, bajingan. Maki Lintang. Lihat saja nanti, aku akan memberinya racun yang ditaruh dalam minuman. Racunnya memang tidak akan langsung membuat mati, tapi akan menyiksa hingga perut terus mules dan tidak bisa berhenti keluar masuk kamar mandi. Cerocos Lintang sambil menyobek kertas, melipat dan menjadikannya kotak untuk alas berjualan. Pokoknya akan aku buat Mas Jaiden menderita, setelah puas aku akan membuangnya. Lanjut Lintang menggebu-gebu. Wow, rencana yang mengerikan. Boleh memberi usul. Usahakan obat pencaharnya memakai dosis tinggi, kalau rendah nanti gak berefek. Gerakan tangan Lintang yang tengah menyobek kertas terhenti, perempuan itu terkejut saat mendengar suara dari arah pintu. Saat menoleh, matanya terbelalak melihat Jaiden berdiri sambil menyandarkan tubuh di kusen pintu. Jaiden menyeringai samar, geli karena memergoki sang istri hendak merencanakan kejahatan pada dirinya. Lintang, janda Tuan Jaiden. Mau aku belikan obat pencaharnya? Tawar Jaiden sambil menahan tawa. Lintang sudah pilih dari rasa terkejutnya jadi dia kembali melanjutkan pekerjaannya yang sempat terhenti. Tanpa menimpali guyonan Jaiden, Lintang berkata lain. Ngapain datang ke sini? Tidak boleh. Jaiden bertanya balik. Gerakan tangan Lintang kasar sekali, seakan mengungkapkan rasa kesalnya yang teramat besar pada Jaiden. Padahal sebelumnya Lintang sudah bilang pada Jaiden, jika ingin menikahi dirinya maka tidak ada kata di madu. Sekarang apa?
Jaiden pergi ke acara pernikahan dengan Angel, bukankah itu artinya laki-laki ini melanggar janjinya? Apa aku tidak boleh datang ke rumah istriku? Jaiden kembali bertanya. Lintang tersenyum sarkas, dengan judes. Menimpali. Senang ia punya istri dua, datang ke sini nyebutnya pulang ke rumah istri, datang ke sana masih sebut pulang ke rumah istri. Sekalian saja Mas Jaiden cari dua lagi perempuan, nikahi mereka, biar pas jadi 4 istrinya. Jaiden ingin tertawa, Lintang mode judes bin galak begini benar-benar menghibur. Jaiden jadi bertanya-tanya, saat dulu menikahi Lintang 5 tahun yang lalu kemana saja dirinya hingga tidak sadar punya istri manis yang cerewet tapi lucu kayak gini. Sibuk kerja. Apa itu bisa dijadikan alasan? Aku masih sakit, loh. Jaiden mengusap perutnya, apa akan tetap dibiarkan berdiri di luar pintu begini? Gak usah masuk, pergi aja sana. Sinis Lintang. Lalu barang-barangku bagaimana? Tanya Jaiden sambil melirik koper dan beberapa barang lainnya yang dia bawa. Kemana aku harus menyimpannya? Barang-barang. Gumam Lintang heran. Lintang menoleh, melihat ada koper dan beberapa barang lainnya yang Jaiden bawa. Mata Lintang menyipit heran, sebab Jaiden terlihat seperti orang yang hendak pindah rumah saja. Ngapain bawa barang-barang segala? Heran Lintang. Tentu saja karena sekarang aku sudah tidak tinggal lagi di rumah Oma. Bahkan, Jaiden menghela nafas tak berdaya, wajahnya menyiratkan ekspresi lelah. Sekarang aku pengangguran karena dipecat dari perusahaan. Kalau kamu mengusirku, aku yang sedang sakit parah ini bingung harus tinggal di mana. Kenapa diusir? Bukankah? Lintang tidak jadi melanjutkan ucapannya, hanya dapat terpaku menatap Jaiden dengan segala kerumitan dalam pikirannya. Jadi, apa boleh suami pengangguran kamu ini tinggal bersamamu? Tanya Jaiden memelas. Jaiden terbatuk. Terperanjat Lintang langsung berdiri, menghadiri Jaiden dan memegang lengan laki-laki tinggi yang kini telah menjadi suaminya lagi. Dengan perlahan dan penuh kehati-hatian Lintang membantu Jaiden masuk, lalu mendudukannya di atas kursi. Hati-hati, peringat Lintang saat Jaiden hendak menyenderkan punggung pada tepian kursi. Setelah memastikan Jaiden duduk nyaman dan aman di kursi, Lintang berlatih menarik koper dan barang-barang yang Jaiden bawa untuk dimasukkan ke dalam rumah. Lintang meletakkannya di samping kursi, setelah semua beres perempuan itu ke dapur mengambil air. Minum dulu, Mas. Lintang menaruh gelas di atas meja. Mana bisa, tubuhku lemas. Keluh Jaiden. Lintang melirik Jaiden ragu, hampir tak percaya dengan omongan laki-laki ini yang mengatakan lemas tapi tidak ada tanda-tanda orang sakit di wajahnya. Namun, karena mengingat ucapan dokter yang mengatakan kalau Jaiden mengalami kerusakan organ dalam, Lintang berpikir mungkin Jaiden terlihat sehat di luar tapi kesakitan dari dalam. Maka dari itu segera Lintang mengambil gelas, walau ragu Lintang tetap duduk di samping Jaiden sambil membawa gelas ke dekat mulut Jaiden. Serut. Jaiden meminum air sedikit, setelahnya menyudahi. Maafkan aku, lirik Jaiden. Lintang menoleh, maaf. Mungkin aku akan jadi tambahan beban untukmu, lirik Jaiden dengan ekspresi wajah penuh rasa bersalah. Lintang meletakkan gelas ke atas meja, lalu kembali menatap Jaiden. Jadi bagaimana dengan Oma sekarang? Oma baik-baik saja, timpal Jaiden. Sungguh, Oma baik-baik saja. Ulang Jaiden karena Lintang sepertinya tidak percaya dengan perkataannya. Ancaman Oma saat di rumah sakit memang tidak main-main, tapi karena Angel sendiri yang memutuskan menikahi kekasihnya jadi Oma tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menghormati keinginan Angel. Lintang menggigit bibir bawahnya. Kebiasaan perempuan itu jika gugup.
Jadi Mas Jaiden benar-benar tidak menikahi Angel? Tidak, tegas Jaiden. Lintang menunduk, diam-diam menghembuskan nafas lega. Senang banget ya aku gak jadi nikah sama Angel. Goda Jaiden saat mendapati Lintang menunduk, lalu tidak lama terdengar hembusan nafas leganya. Enggak, biasa aja tuh. Elak Lintang dengan wajah merona. Buktinya tadi kamu marah-marah sambil ngusir pergi, giliran dikasih tahu kalau gak jadi nikahin Angel sikapnya langsung berubah baik bahkan ngajak masuk rumah. Sindir Jaiden, laki-laki itu mengulum senyum geli saat meslohar wajah Lintang bertambah merona. Ya, udah sana pergi ke Angel kalau memang Mas Jaiden mau nikahin dia. Judes Lintang, berusaha menutupi rasa malunya. Jaiden terkekeh, entah kenapa suka sekali melihat wajah merajuk Lintang. Setelah terdiam beberapa saat, Lintang menoleh ke arah Jaiden dan bertanya. Mas Jaiden, kamu bukan cucu kandung Oma ya?